Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 26 Juli 2021 dengan judul Menyebut Dosa Itu Dosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, sehingga tidak henti-hentinya kami terus memanggil menyapa nama Tuhan, karena Engkaulah Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yosua 7 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Secara Akan mengejarkan pelajaran yang serius, bahwa karena dosa satu orang, murka Allah akan hinggap atas satu umat atau satu bangsa sampai pelanggaran itu diselidiki dan dihukum. Dosa sifatnya adalah mencemarkan. Satu orang yang terjangkit dengan kustanya yang mematikan itu dapat menular kepada ribuan orang. Banyak orang tidak berani mencela perbuatan jahat, takut kalau hal itu akan mengorbankan kedudukan atau kepopuleran mereka. Dan oleh sebagian orang dianggap tidak bermurah hati kalau menegur dosa. Hamba Allah mempunyai kewajiban yang sungguh-sungguh untuk mengajarkan firman Allah tanpa takut atau pandang muka. Ia harus menyebut dosa itu dosa. Kasih Allah tidak akan pernah membawa kepada usaha meremehkan dosa. Kasih itu tidak akan pernah menutupi atau memaafkan kesalahan yang tidak diakui. Akan terlalu lambat mempelajari bahwa hukum Allah seperti pengarangnya tidak berubah. Itu ada hubungannya dengan semua tindakan dan pikiran dan perasaan kita. Diikutinya kita dan menjangkau segala sumber tindakan rahasia. Oleh pemanjaan dalam dosa, manusia cenderung menganggap enteng terhadap hukum Allah. Banyak orang menyembunyikan pelanggaran mereka dari sesamanya manusia, lalu membanggakan diri mereka bahwa Allah tidak akan mencatat kejahatan dengan teliti. Tetapi hukumnya adalah standar besar dari kebenaran, dan dengan itu setiap perbuatan hidup mesti dibandingkan pada hari di mana Allah akan membawa segala perbuatan kepada penghakiman dengan segala hal rahasia, baik ataupun jahat. Kesucian hati akan menuntun kepada kesucian hidup. Segala maaf untuk dosa adalah sia-sia. Siapakah dapat bermohon bagi orang yang berdosa itu apabila Allah bersaksi melawan dia? Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia, yakni manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub, manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa menyebut dosa itu dosa. Karena keperluan dunia terbesar adalah keperluan akan manusia, yakni manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi dan sukacita di dalam pelayanan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sudah memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat sorga kepada setiap siswa, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.